Memang kalau kita lihat kondisi saat ini setelah COVID segala, memang ekspor kita udah mulai pulih, dan kalau kita lihat dari laporan yang ada, kita sudah mulai meningkat terus di akhir-akhir tahun ini kita pulih. Tapi masih banyak beberapa hal yang juga menjadi PR kita, baik itu di dalam negeri maupun di luar, karena dengan krisis yang ada di luar pun kita juga masih terdampak. Dengan ketidakefisienan di dalam negeri pun kita juga menjadi beban kita, sehingga kita masih tertinggal dengan Vietnam maupun Thailand. Nah, inilah kita juga harus, pemerintah juga harus berbenah. Jadi kita tidak keberatan dengan DHE diberlakukan kembali, karena pada waktu yang lalu pun sebelum COVID juga kita sudah mulai melakukan itu. Hanya sayangnya sosialisasi itu dan pemaparan kepada para eksportir ini masih belum menyeluruh, sehingga masih banyak terjadi kendala-kendala. Kita juga sudah bersurat ke BI untuk sosialisasi tersebut. Nah, tapi di samping itu kita juga ingin pemerintah jangan hanya mengharapkan bahwa terkait dengan DHE, tapi juga melakukan perbaikan-perbaikan di dalam negeri. Karena terus terang ini juga sangat penting buat kita. Karena produk satu negara akan bisa bersaing di pasar global kalau negara itu menguasai logistik distribusinya. Nah, logistik distribusi kita tuh masih tinggi. Kinerja logistik kita juga masih di bawah dibanding beberapa negara termasuk Thailand dan Vietnam. Nah, inilah yang saya dan Pak Benny Sutrisno sebagai Ketua Umum GPI masih terus berjuang untuk ini, dan kita juga kemarin baru ketemu dengan Menteri Perhubungan juga membahas untuk bagaimana menekan kos logistik kita. Nah, karena ini yang sangat pengaruh. Nah, padahal kita tahu bahwa diharapkan dari ekspor kita akan menghasilkan devisa. Nah, ini yang perlu pemikiran bersama. Jadi seperti kemarin kasus Matubum, mungkin Pak Untung juga paham, Matubum yang ditahan ternyata nggak ada masalah, tapi ekspor kita tertunda dan kerugian kita besar sekali, banyak sekali juga barang yang rusak. Padahal kita juga butuh devisa. Nah, ini beberapa hal yang memang harus kita sinkronkan. Tapi kalau untuk laporan devisa semua dan juga devisa harus kembali masuk di dalam negeri, saya kira sih nggak ada masalah, karena selama ini juga sudah mulai. Hanya perlu dipikirkan juga bahwa eksportir ini kena kurs double kurs yang nggak make sense. Jadi misal kita devisa ekspor kita masuk ke dalam bank kita, begitu kita mau cairkan kita kena kurs jual. Pada waktu kita mau buka LC kita kena kurs beli. Jadi double, sehingga ada yang LC itu diterima di Singapura. Tujuannya adalah supaya pada saat dia beli bahan baku lagi, dia tidak kesulitan dalam kurs itu. Jadi ini juga perlu dipikirkan, kurs mana yang akan dipakai. Gitu. Kurs tengah BI ataukah bagaimana. Nah, ini juga harus ada daya tarik dari pemerintah supaya para pengusaha juga tidak dirugikan karena kurs. Saya kira itu, Bu. Baik, Pak Toto, tadi Anda sempat sampaikan sedikit terkait dengan masalah sosialisasi dan menyebabkan kendala-kendala. Mungkin boleh dijabarkan lagi kendala-kendala seperti apa yang akhirnya disebabkan karena kurangnya sosialisasi ini? Terutama di daerah untuk UKM, karena belum mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait dengan pelaporan devisa dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa pada saat itu yang akhirnya terblokir perusahaan-perusahaan mereka karena tidak memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Tapi padahal sebetulnya bukan karena mereka tidak melaporkan, tapi memang terkendala karena kurangnya sosialisasi, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Sumatera Utara.